Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan sedikit materi tentang perbandingan struktur dan sifat fisik air dengan molekul kecil lainnya. Kelompok pertama ini beranggotakan saya, Putri Sarini Mulyani, kemudian ada Bella Yunita Mara, Nur Inaya Amalia, dan Mukti Ali Raja. Nah, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Bella Yunita Mara. Kepada Bella dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur air dan perbandingan molekul lainnya. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasanya air menyusun permukaan bumi sekitar 71%. Sehingga alangkah baiknya jika kita mengetahui apa saja struktur dari air, terutama struktur fisik air. Nah, air merupakan substansi kimia yang memiliki rumus kimia yaitu H2O. Sehingga dalam satu molekul tersusun atas dua atom hidrogen yang berikatan secara kovalen dengan atom oksigen. Sehingga secara fisik, struktur air memiliki ciri-ciri yaitu biasanya tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan juga tidak berwarna. Kecuali jika diberikan air susu atau air teh ya. Kemudian sifat fisik air yaitu memiliki 3 fase yang berbeda seperti cair, padat, dan gas. Dan memiliki temperatur yang normal di bumi. Sehingga air selalu berinteraksi, berubah, dan bergerak sesuai dengan tempatnya. Dan juga air dapat menyerap sejumlah kalor karena memiliki kalor jenis yang tinggi. Mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi, juga tegangan permukaan tersebut berguna untuk gaya kepolaritasan air. Air merupakan pelarut yang baik karena kepolarannya, konstansa dielektrik yang tinggi, dan ukurannya yang kecil, terutama untuk senyawa ionik dan garam yang polar. Sehingga biasanya air ini disebut dengan pelarut universal karena dapat melarutkan sejumlah zat kimia lainnya. Air juga memiliki titik didih yang cukup tinggi, sehingga jika tidak mempunyai sifat ini, maka pada suhu normal tidak ada laut, tidak ada danau, sungai, tumbuhan, dan binatang yang ada di muka bumi ini tentunya. Nah, air mempunyai massa jenis yang lebih kecil dalam keadaan beku bila dibandingkan dengan keadaan cair. Oleh karena sifat ini, maka di bagian dalam lautan, meskipun suhunya turun, tetap berbentuk cair yang memungkinkan makhluk hidup untuk hidup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur air dan etanol. Seperti yang saya jelaskan tadi, struktur air pada penjelasan di slide atas, maka di sini saya akan menjelaskan struktur air dengan etanol. Etanolnya sendiri yaitu merupakan sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan juga merupakan alkohol yang paling sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Biasanya kita dapat menemukannya dalam minuman beralkohol dan juga termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua, sehingga memiliki rumus kimia biasanya yaitu C2H5OH dan rumus empiris C2H6O. Etanol juga merupakan isomer konstitusional dari dimethyl ether, dan juga etanol sering disingkat dengan ETO, dengan E-nya itu biasanya singkatan dari gus etil atau C2H5. Etanol sendiri merupakan cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap dengan aroma yang khas. Ia mudah terbakar dengan memiliki biasanya ciri-cirinya tanpa asap, dengan lidah api berwarna biru yang kadang-kadang tidak dapat terlihat pada cahaya biasa. Sehingga etanol juga merupakan pelarut yang serbaguna, biasanya larut dalam air dan pelarut organik lainnya, meliputi asam asetat, aseton, benzena, karbon tetraklorida, kloroform, diethil ether, etilena glikol, gliserol, nitrometana, piridina, dan toluena. Dan juga ia larut dalam hidrokarbon alifatik yang ringan, seperti pentana dan heksana,
juga larut dalam senyawa klorida alifatik. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur air dengan metanol. Seperti yang sudah saya jelaskan struktur air pada slide di atas, maka sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari metanol, di mana metanol sendiri biasa disebut dengan metil alkohol atau spiritus yang memiliki rumus kimia yaitu CH3OH. Ia merupakan bentuk alkohol paling sederhana, di mana pada keadaan atmosfer ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, dan juga mudah terbakar. Sehingga metanol ini biasanya juga memiliki bau yang khas, yaitu berbau lebih ringan daripada etanol sih. Nah, kemudian metanol digunakan sebagai bahan pendingin, anti beku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan adiktif bagi etanol industri. Biasanya juga metanol ini diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri. Kemudian karena sifatnya yang beracun, maka metanol sering digunakan sebagai bahan adiktif bagi pembuatan alkohol untuk perusahaan industri biasanya. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya sebentar. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang struktur air dan aseton. Nah, air adalah senyawa organik, transparan, tidak berbau dan tidak berwarna. Cairan air bersumber dari sumber alami yang ada di bumi. Nah, air menutupi 71% dari permukaan bumi. Tubuh manusia mengandung sekitar 70 hingga 75% air. Air adalah salah satu senyawa paling beracun. Berat air adalah 18,2 gram per mol. Nah, titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan titik lebur air adalah 0 derajat Celcius. Air tidak terbakar dan tidak bisa dibakar. Nah, untuk aseton adalah keton yang paling sederhana. Cairan yang tidak berwarna sangat cepat terbakar dengan bau tertentu. Rumus kimia aseton adalah C3H6O dan rumus kimia air adalah H2O. Aseton terbentuk oleh oksidasi rata-rata 2 propanol di hadapan katalis tembaga. Aseton, plastik, strip film, sutra asetat, karet sintetis, bilah asap, beberapa obat yang digunakan sebagai pelarut untuk cat, permis, berbagai reaksi sintetis organik untuk membersihkan area yang terkontaminasi. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang sifat air dan heksana. Nah, untuk sifat air sudah dijelaskan di atas tadi, dan sekarang adalah heksana. Heksana adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C6H14 atau isomer utama N-heksana, memiliki rumus CH3, CH2, 4, CH3. Awalan heks menunjukkan pada 6 karbon atom yang terdapat pada heksana, dan akhiran ana berasal dari alkana yang menunjukkan pada ikatan tunggal yang menghubungkan atom-atom karbon tersebut. Nah, seluruh isomer heksana amat tidak relatif dan sering digunakan sebagai pelarut organik yang inert. Nah, heksana juga umum terdapat pada bensin dan lem, sepatu, kulit, dan tekstil. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, sekarang kita akan membahas perbedaan sifat fisik air dan beberapa molekul kecil lainnya. Nah, di sini yang menjadi titik untuk pembeda adalah dari sudut titik leburnya, kemudian titik didih, dan delta H evaporasinya. Nah, di sini ada air. Air itu akan melebur atau mencapai titik leburnya pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian dia akan mendidih pada 100 derajat Celcius dan delta H evaporasinya itu sebesar 2260 Joule per gram. Nah, kemudian ada propanol. Nah, di sini propanol itu dia akan melebur
pada suhu minus 127 derajat Celcius. Kemudian dia akan mendidih pada suhu 97 derajat Celcius dan delta evaporasinya sebesar 687 joule per gram. Nah, kemudian ada etanol. Nah, etanol ini akan mencapai titik leburnya pada suhu minus 117 derajat Celcius. Kemudian akan mendidih pada suhu 78 derajat Celcius dan delta evaporasinya itu sebesar 854 joule per gram. Nah, kemudian ada konstanta dielektrik. Nah, konstanta dielektrik yaitu adalah perbandingan dari sebuah energi listrik atau nilai kapasitansi yang tersimpan pada sebuah bahan dielektrik apabila diberi sebuah potensial dengan nilai kapasitansi di ruang hampa. Nah, jika dalam ilmu kimia itu, konstanta dielektrik itu dapat dijadikan sebagai pengukur relatif dari kepolaran suatu pelarut. Jadi, pelarut itu dapat diukur kepolarannya dengan menggunakan konstanta dielektrika ini. Nah, di sini sudah diberikan tabel konstanta dielektrik dari senyawa-senyawa tertentu. Nah, di sini air itu memiliki konstanta dielektrik sebesar 80. Nah, kemudian ada etanol itu 24, asam asetat itu 6, dan amonia itu 17. Saya akan menjelaskan terkait perbandingan kemampuan melarutkan dari air dan molekul kecil lainnya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kelarutan dari air, metanol, dan etanol. Untuk pertama kita akan membahas terkait air, di mana air molekul netral yang memiliki gugus hidroksil dapat larut dengan baik dalam air karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kemudian untuk ion-ionnya, air memiliki kemampuan ion yang sangat tinggi, di mana dipol air membentuk selubung air yang melindungi ion sentral dari ion-ion yang muatannya berlawanan. Untuk molekul nonpolarnya, dia bersifat tidak larut, di mana air membentuk struktur kubus yang menyerupai sangkar mengelilingi molekul nonpolar. Struktur ini tidak menguntungkan secara energetika. Contohnya seperti pemisahan spontan antara air dan minyak, tetesan yang lebih besar memiliki luas permukaan bidang kontak yang lebih kecil daripada tetesan kecil tersebut. Nah, untuk larutan asam lemak sendiri, di mana gugus karboksil asam lemak dapat terionisasi sehingga dapat terhidrasi dengan baik. Kemudian, semakin panjang rantai karbon asam lemak pada sisi nonpolar akan semakin menurunkan kelarutan dalam air, serta asam lemak dengan C lebih dari 10 tidak larut dalam air. Selanjutnya kita akan membahas terkait metanol, di mana metanol ini sendiri memiliki gugus polar yang lebih kuat daripada gugus nonpolar. Hal ini dapat dilihat dari struktur kimia metanol yang mengandung gugus hidroksil dan karbon. Penggunaan metanol yang terbanyak adalah sebagai bahan pembuat bahan kimia lainnya. Sekitar 40% metanol yang ada diubah menjadi formaldehid, dan dari sana dihasilkan berbagai macam produk seperti plastik, cat, dan peledak. Kemudian ada etanol. Nah, etanol ini sendiri merupakan pelarut polar di mana etanol larut dalam air dan pelarut organik lainnya, sehingga dapat melarutkan komponen yang mudah larut dalam air. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk bisa dikonsumsi dan berguna untuk kehidupan manusia. Contohnya itu seperti parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam kimia, etanol adalah pelarut yang penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Nah, dalam sejarahnya, etanol telah lama digunakan sebagai bahan bakar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kepadanya dipersilakan. Nah,
Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat menambah sedikit pengetahuan teman-teman tentang perbedaan struktur dan sifat fisik air dengan molekul kecil lainnya. Nah, kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.